Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramawijaya, saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas PKWU, yaitu membuat perencanaan usaha. Di sini saya akan membuat perencanaan usaha lampu tidur dari kardus. Sebelum membuat perencanaan lampu tidur dari kardus, berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaannya. Yang pertama, seberapa besar peluang bisnis lampu tidur? Yang kedua, apa saja syarat agar dapat mengatakan lampu tidur itu baik? Yang ketiga, bagaimanakah cara pembuatan lampu tidur dari kardus? Yang keempat, apa saja kesalahan yang harus dihindari saat membuat lampu tidur dari kardus? Yang kelima, bagaimanakah cara mempromosikan lampu tidur dari kardus? 1. Seberapa besar peluang bisnis lampu tidur dari kardus? Pertama, Anda perlu mendata siapa saja perusahaan atau pelaku bisnis di daerah Anda yang bergelut dalam bidang pembuatan produk yang sama dengan yang ingin Anda buat. Kedua, pelajarilah hal-hal apa saja yang telah mereka lakukan dalam menjalankan bisnis mereka. Ingat, kata orang ekonomi, belajarlah dari orang yang berpengalaman, curilah ilmunya, dan kembangkan ilmu itu dengan caramu sendiri. Ketiga, kembangkan hal-hal pada poin 1 dan 2, kemudian sesuaikanlah dengan tren yang ada serta perkembangan zaman. Keempat, produk lampu tidur kardus cukup ngetren di kalangan anak muda, baik karena motif yang beragam ataupun harganya sangat terjangkau. Mereka juga bisa membuat feed IG ataupun TikTok dengan latar kamar gelap dengan ditemani lampu tidur yang kece. Sehingga sangatlah besar pasar pada lampu tidur ini. 2. Apa saja syarat agar dapat mengatakan lampu tidur itu baik? Pertama, gunakan lampu berwarna agar dapat menambah nilai estetika. Kedua, sesuaikan warna lampu dengan tema dari kardus yang menjadi rumahannya. Yang ketiga, buatlah rumah lampu dengan kardus yang berkualitas yang tidak mudah robek dan kuat menahan panas lampu. Keempat, ukiran gambar pada kardus haruslah beragam dan memiliki tema dalam setiap produknya. Yang kelima, harga dari produk harus dapat bersaing dengan kompetitor lainnya, tetapi dengan syarat kualitas produk setara atau kurang sedikit atau lebih bagus sedikit daripada yang lain. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Bagaimanakah cara pembuatan lampu tidur dari kardus? Yang pertama, ada alat dan bahan, yaitu 1. Kotak kardus bekas. 2. Spidol hitam atau sesuai keinginan. Ketiga, penggaris. Keempat, pulpen. Kelima, lem tembak. Tapi kita juga bisa menggunakan lem kertas biasa, tetapi lemnya itu harus kuat ya. Kemudian yang keenam ada gunting. Ketujuh, pisau cutter. Kedelapan, kabel. Kesembilan, lampu LED kecil. Kesepuluh, dudukan lampu. Kedua, langkah-langkah pembuatan. Pertama, potonglah bagian penutup atas pada kardus bekas. Garis pola potong sebaiknya 1 cm dari pinggir kotak kardus. Lalu potong mengikuti pola sampai ke 6 sisi terpotong semua. Jika langkah di atas sudah dilakukan, maka kardus akan tampak seperti rangka balok. 2. Buatlah pola dengan spidol. Kemudian potong kardus mengikuti pola yang sudah dibuat. 3. Pasanglah dudukan lampu di bagian dasar kardus. Gunakan dudukan lampu yang sudah siap pakai. Kemudian rekatkan dengan lem tembak agar tidak lepas. 4. Pasanglah kabel ke dudukan lampu yang telah dipasang. 5. Pasang lampu LED dan coba dinyalakan untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya lampu tersebut. Keempat, apa saja kesalahan yang harus dihindari saat membuat lampu tidur dari kardus? Pertama, dalam pembuatan pola harus diukur dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, dalam pemotongan kardus mengikuti pola yang telah dibuat harus dilakukan dengan teliti. Jangan sampai memotong kardus di luar pola. Ketiga, hindari kardus dari air dan benda-benda lainnya yang dapat membuat kardus rusak. Keempat, pelajarilah atau minta bantuan orang yang ahli dalam bidang kelistrikan saat memasang kabel ke dudukan lampu. Kelima, jangan sampai kardus itu meletot atau tertekuk. Yang terakhir, atau poin kelima, bagaimana cara mempromosikan lampu tidur dari kardus? Pertama, buatlah media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau yang lainnya untuk mempromosikan barang. Kedua, masuklah ke dalam komunitas atau grup untuk mempromosikan barang tersebut. Ketiga,
buatlah website atau blog yang menjelaskan lebih detail tentang produk. Keempat, jualah produk secara langsung kepada konsumen dalam acara-acara pameran atau event-event yang mengundang banyak orang. Kelima, mintalah bantuan keluarga, teman, tetangga untuk mempromosikan barang kalian. Karena promosi terbaik adalah melalui antar mulut satu orang dengan orang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. See you in the next time video. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.